Kita lihat memang 2022 kemarin terjadi kenaikan cukup signifikan ya dari nasabah kaya atau yang kita definisikan di atas 5 miliar rupiah ya. Memang kalau kita lihat selama pandemik ya, nasabah-nasabah kaya ini sebagian besar mereka adalah pengusaha, mereka menahan untuk melakukan namanya ekspansi bisnis. Ya, ditambah kita juga melihat bahwa suku bunga deposito juga dalam tahun kemarin naik cukup tinggi beberapa kali ya, sehingga mereka memarkirkan dananya di deposito. Inilah yang menyebabkan kenapa kita melihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup tinggi di nasabah kaya tersebut. Oke, baik Bu Diza. Sebetulnya melihat secara dampak begitu ya, Iya. apakah memang fenomena yang terjadi ini dari tingkat simpanan nasabah kaya juga ikut meningkat menjadi hal yang baik atau justru buruk untuk perbankan? Ya, kalau perbankan kita pasti happy-happy aja ya kalau ada nasabah memang ingin menempatkan dananya di perbankan, industri perbankan ya. Paling tidak ini kan bisa membuat DPK kita meningkat gitu ya. Tinggal nanti bagaimana kita bisa memanfaatkan dana-dana yang diserap oleh perbankan ini untuk tentunya bisa menghasilkan seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk dari fenomena yang terjadi saat ini apakah juga terlihat di Bank Mega kejadian ini, Bu Diza? Iya, jadi kalau saya lihat data di Bank Mega, memang seiring ya dengan data yang ada di LPS gitu. Kalau saya bandingkan volume dari nasabah kaya ini dibandingkan dengan total nasabah perorangan ya, sama-sama perorangan, cuman kita bandingkan dengan nasabah yang punya di atas 5 biliar, memang terjadi kenaikan 20%. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan total dananya sendiri, termasuk semua retail dan juga corporate, itu memang menyumbang sekitar 8% terjadi peningkatannya. Oke, terjadi peningkatan juga begitu ya. Iya, iya, Nah, kalau betul. kita lihat secara pernyataan LPS begitu ya Bu Diza, Iya, yang mana juga terjadi fenomena yang terjadi atau peningkatan yang terjadi pada dana kaya di perbankan RI karena lebih mengarah pada ketakutan akan resesi. Tapi juga kalau kita pahami bersama, resesi nyatanya juga sudah mulai hilang iya, begitu ya iya, fenomena ini iya, dan iya. tidak dibahas lagi, tidak banyak Betul, orang yang betul. mengatakan di tahun 2023 ini akan terjadi resesi. Menurut Anda apakah memang hal ini juga akan berlangsung lama? Dana yang mengendap ini nantinya berlanjut ke tahun depan ataupun tahun-tahun berikutnya? Jadi kalau kita lihat perkembangan yang terjadi, pandemi kan ya boleh dibilang sudah di ujung lah ya. Udah kita mulai berdamai, udah menuju ke masa endemik gitu ya. Dan kita lihat pergerakan perekonomian kan juga sudah mulai menggeliat, ke mal-mal sudah penuh gitu ya, menunjukkan bahwa sudah berputar nih roda perekonomian. Jadi saya percaya bahwa dana-dana yang mengendap ini tentunya nanti juga akan dipergunakan untuk apakah ekspansi bisnis atau bisnis yang kemarin melambat kemudian akan dipercepat sehingga terjadi yang namanya pengeluaran dari nasabah kaya ini untuk memutarkan uangnya di bisnisnya tersebut. Oke, kami tegaskan kembali berarti untuk ekspansi, konsumsi, dan juga investasi lebih mengarah ke sana Bu Diza ya, Iya, untuk betul, penggunaan dana betul ini. sekali. Nah, Anda melihatnya terkait putaran ekonomi ataupun kalau kita lihat Indonesia juga sedang pemulihan ekonomi, Iya. sebenarnya dana-dana ini juga nantinya akan berputar di semester depan kah? Atau justru di waktu dekat ini sebetulnya sudah bisa begitu? Ataupun banyak yang melihat ekspansi sudah bisa dilakukan oleh para perusahaan ini? Kalau saya melihat udah mulai kelihatan ya trennya ya. Jadi perlahan-lahan kalau lihat semua bisnis sudah mulai bergerak. Jadi harusnya lebih cepat dibandingkan yang kita perkirakan. Oke, lebih cepat begitu Iya. ya. Tapi kalau misalnya kita lihat juga, melihat begitu ya, ini nasabah kaya kalau kita lihat datanya yang 5 miliar rupiah begitu untuk dananya, menurut Anda di tahun-tahun sebelumnya pernahkah secara historis ini juga terjadi Bu Risa? Sebetulnya kalau kita lihat data dari tahun-tahun sebelumnya ya, memang di pandemik 2 tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup tinggi lah dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Tahun tahun ini tadi saya bicara 20%, tahun sebelumnya juga 2 digit juga ya. Jadi memang sudah kelihatan di pandemik ini. Oke, di pandemik ini. Dan Iya. apakah memang ini di peristiwa kalau kita lihat begitu ya, banyak yang terjadi krisis ekonomi di tahun 2008 atau bahkan di 98, hal yang sama juga terjadi Bu Risa? Yang menarik seperti ini ya, kebetulan kan waktu pandemik juga saham itu kan luar biasa ya kenaikannya ya kalau kita lihat ya. Nah, nasabah kaya mereka punya modal besar, mereka juga tentunya melakukan investasi di sana. Jadi saya melihat banyak sekali yang melakukan profit taking tuh di tahun 2022 sebelum akhir tahun. Oke. Gitu, sehingga itulah yang membuat kenapa accelerate ya peningkatan dananya dikembalikan ke perbankan gitu sehingga menjadi lebih tinggi gitu. Apakah ini similar terjadi di 2008 atau 98? Saya rasa harusnya ini agak berbeda ya. Karena memang pandemik ini kan belum pernah
kita punya experience sebelumnya. Adapun Spanish flu itu kan tahun berapa udah nggak ada yang mungkin nggak ada yang hidup ya sekarang ya. Jadi memang agak berbeda sih yang kali ini. Very unik lah situasinya. Tapi syukurnya kita sudah lewati the bottom. Oke, Gitu. baik. Bu Diza, Anda kita melihat begitu dana yang juga tentunya dimiliki oleh deposan yang kaya di negeri kita, sebetulnya untuk arah investasi mereka ke wealth management akan besarkah peluangnya atau Anda melihatnya akan mengarahnya kemana aliran dana investasi ini? Ya sangat besar ya kalau kita bicara di business wealth management ya. Tahun lalu sendiri dari nasabah kaya nih kita lihat ya, pertumbuhannya itu 15% ya di wealth management bisnisnya. Jadi menurut saya tahun ini pun harusnya kita malah menetapkan target bisa lebih tinggi dari tahun lalu yaitu 20%. Karena kita lihat mereka pingin juga walaupun suku bunga naik terus cukup tinggi tapi imbal hasil dari bond juga nggak kalah menarik. Kalau kita lihat tetap ada gap kan. Ya dengan demikian kita melihat ini waktu juga yang tepat untuk nasabah kaya memikirkan gitu ya, mendiversifikasikan portfolio yang ada gitu untuk bisa masuk ke bonds.